Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua anugerah dan sukacita yang luar biasa masih dapat berjumpa dengan saudara dalam ibadah online GTPS Jemaat Palu hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama-kali beribadah dalam ibadah online GTPS Jemaat Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut, penutur disampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan pemberat. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika Allah menunjuk ayat untuk ibadah, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan pemberat, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Percakapan dalam call live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan dudukan dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saat ini pagi hari ini mari bersama-sama kita sekalian berikan tepuk tangan. Sorak-sorai, pengagungan dan penghormatan kita yang terbaik hanya bagi Raja kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh anugerah Tuhan sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ibarat kita pagi hari ini dirangkaikan dengan ulang tahun gereja kita yang ke-49 tahun. Kita semua yakin dan percaya bahwa ada banyak begitu karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan bagi gereja kita. Dan sebagai jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita juga terus berkomitmen untuk kita boleh senantiasa menjadi berkat dan kita berkarya lebih lagi bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Baik, pagi hari ini saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mempersembahkan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus
Yesus Dia harapanku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Engkau adalah satu-satunya jawaban bagi kami. Dan kami hanya mau berserah kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Tuhan. Dan inilah kami di hadapan-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa,
kami berdua. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Engkau harapan bagi kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya jalan keluar dalam hidup kami. Amin. Engkau ada jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami. Amin. Dan kami hanya mau berserah kepadamu. Amin. Kami hanya mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau ada satu-satunya Tuhan. Amin. Bagi kami. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terang jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Engkau harapan bagi kami, Engkau jawaban bagi kami. Engkau satu-satunya jalan keluar bagi kami. Kami mau berserah, kami mau berharap bagi-Mu, sebab Kau segala-galanya bagi kami. Hari Minggu ya Tuhan, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang kudus, hanya Engkau Allah yang mulia, hanya Engkau Allah yang agung. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala penyanjungan bagi-Mu, segala penghormatan hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan, Engkau mulia, Engkau Allah yang agung. Kami sanjung, kami tinggikan Engkau,
in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang agung. Hosanna, say Hosanna, in the highest. Let our King be lifted up. Let our King, let our King, segala pujian, penghormatan, penyanjungan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Amin. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Amin. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan. Amin. Dan kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. 49 tahun gereja kami saat ini. Kami sungguh bersyukur karya-Mu sungguh luar biasa bagi Amin. kami. Dan kami jemaat di tempat ini Tuhan, kami juga hari ini untuk berkarya lebih lagi bagi Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk memberikan korban syukur yang terbaik. Mari Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami saat ini. Amin. Menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Amin. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhan ada perlindungan bagi kita. Kendati goncang semesta, Dia tetap perlindungan bagi kita sekalian. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Sekali lagi tenakan pujian ini bagi Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Menjadi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Yang merasakan dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, boleh sekali lagi angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai pengagungan yang terbaik bagi Allah kita. Na 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 katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Sebab Dia memberkatiku. Mari bersama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, na 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 na. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Sebab Dia memberkatiku. Mari bersama-sama katakan,
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Semua katakan, na na na, na na na, na na. Sekali mari sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, sebab Dia memberkatiku. Mari bersama-sama katakan, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Na na na, na na na, na na. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk hari ini boleh beribadah bersama-sama. Selamat datang bagi saudara seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun yang mengikuti live streaming dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk kita saling mengenal, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Ada yang baru pertama kali hadir? Di luar ada? Baik, puji Tuhan, selamat datang. Nanti kita akan doakan sebentar. Juga kita menyambut saudara kita yang berulang tahun. Ya, cukup banyak dalam minggu ini yang saya sebutkan namanya. Silakan berdiri jika hadir untuk kita doakan. Ken Suyosi Limboki, Moe Limboki, Leo Chandra Lawrence, Chenny Clara Sumbagawe, Glenn Yudhistira, Lisa Grace Takasenseran, Jeffrey Theodorus, Marlene Lagarinda,
Evelyn Lasiratang, Mei Sevanya, Febe Priscilia Ibrahim. Ada yang hadir? Untuk kita doa, ya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk beberapa saudara kami yang pertama kali hadir dalam ibadah ini bersama dengan kami. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dan Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga datang bersama saudara kami yang berulang tahun menaikkan pujian syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan telah tambahkan usia mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertemuan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Dan berkat Allah turun atas perlindungan-Mu atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau adalah satu-satu yang kami andalkan Tuhan. Sebab Engkau adalah pengharapan bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Dalam ibadah syukur ke-49 tahun GPPS Jemaat Palu, pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan kasih-Mu yang telah Engkau kerjakan kepada kami semua GPPS Jemaat Palu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memakai kami GPPS Jemaat Palu untuk menjadi gereja yang misioner, transformis dan mandiri. Engkau akan memberkati kami semua, Engkau akan mengurapi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, karya-Mu akan Kau nyatakan melalui kami Tuhan, melalui GPPS Jemaat Palu yang ada ini. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini dalam ibadah syukur yang ke-49 tahun GPPS Jemaat Palu, melalui pujian dan penyembahan kami, hati-Mu boleh disukakan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau Tuhan, kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu, apa yang akan Kau terus kerjakan melalui kami, GPPS Jemaat Palu dan seluruh jemaat. Kami siap untuk berkarya bagi Engkau Tuhan. Dan semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengalihkan konsentrasi kami untuk mendengari isi hati-Mu pagi hari ini, kuasanya kami akan patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut isi hati-Mu melalui hamba-Mu dan kami peralaskan doa kami. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sambil persiapan dilakukan, maka tak lupa saya mengucapkan pada seluruh jemaat Tuhan, baik kepada kami pribadi, kepada tim penggembalaan yang sudah mendampingi kami menggembalakan, maupun kepada seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang dengan tekun setia sampai saat ini tetap bersama-sama. Terima kasih atas segala dukungan doa saudara, terima kasih untuk semua jerih lelah bersama-sama melayani di GPPS Jemaat Palu, dan juga terima kasih untuk semua doa, partisipasi, dan apapun yang sudah kita berikan kepada Tuhan melalui pelayanan yang ada di GPPS Jemaat Palu. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini saya tidak akan berkhotbah karena ini ulang tahun. Saya hanya mau memberikan pengarahan. Ya, pengarahan melalui firman Tuhan kepada seluruh jemaat, terutama pada pelayan-pelayan Tuhan. Karena gereja ini kalau hari ini ulang tahun yang 49, ini berarti bukan gereja remaja, bukan gereja yang baru lahir, gereja yang sudah tua, sudah ya tahun depan sudah setengah abad. Jadi itu sebabnya sangat penting sekali bagi kita memahami apa yang akan disampaikan nanti. Saudara, sesetia-setianya seseorang melayani, baik dia pendeta atau full time atau gembala
maupun pelayan Tuhan, kita cuma bisa setia sampai batas usia. Sedangkan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami keberadaan sebuah gereja Tuhan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Alkitab. Sebab kalau tidak, maka iblis akan mengambil keuntungan untuk memporak-porandakan gereja Tuhan dalam berbagai masalah baik internal, baik eksternal antar gereja Tuhan. Internal bisa terjadi antara sesama jemaat, atau jemaat dengan pelayan Tuhan, atau dengan gembala dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi. Iblis secara pribadi-pribadi menggarap orang-orang percaya, tapi jangan lupa iblis juga menggarap para hamba-hamba Tuhan secara umum, juga menyerang pemimpin-pemimpin yang posisinya pemimpin untuk suatu pelayanan, bahkan sampai kepada pemimpin gereja lokal yaitu gembala, bahkan sampai kepada pemimpin secara sinodal atau secara sinode. Jadi kalau kita mendengar hal-hal tersebut, ada saatnya kita jadi heran, kok aneh ya, gereja kok tidak ada damai sejahtera, gereja kok tidak ada sukacita, gereja kok cuma pertikaian, gereja kok dan lain sebagainya. Pokoknya nilai-nilai negatif yang sudah terjadi. Dan itu ganti berganti. Dan sekarang kita juga sedang tahu, ada saudara bisa temukan di medsos, gereja mana yang lagi sedang mengalami goncangan dan lain sebagainya. Yang sangat disayangkan, kenapa harus seperti ini? Nah, makanya saudara perlu memahami gereja di mana tempat kita beribadah dan berjemaat. Kita perlu memahami, jadi saudara yang dari sejak sekolah minggu sampai saat ini masih menjadi jemaat dan berjemaat GPS Palu, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan saudara kepada Tuhan untuk tetap berada dan bertumbuh dan melayani di gereja ini. Namun demikian tetap kita perlu belajar. Saudara, kalimat ini adalah yang saya ucapkan yang ini adalah aneh ketika saya mengatakan seperti ini. Orang bergereja di sebuah gereja tapi dia sendiri tidak tahu apa itu gereja. Ya. Orang sudah melayani di gereja, dia sendiri tidak tahu apa itu gereja. Orang sudah jadi pengurus di gereja tapi tidak tahu itu apa itu gereja. Yang lebih parah lagi, sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala, dia juga tidak tahu itu apa itu gereja. Bahkan mungkin sudah jadi orang sinode tapi tidak tahu apa itu gereja. Yang penting kebaktian. Nah, ini masalah saudara. Nah, oleh karena itu saya berikan satu tema di sini atau topik di sini, katakanlah satu tema ulang tahun, walaupun ada pesan Tuhan bagi kita untuk tahun yang sekarang ini 2023. GPPS Palu tetap berdiri teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Itu harus terjadi. Kita semua akan berakhir hidup kita pada satu saat dalam usia tertentu. Entah masih muda, entah setengah tua, ataupun sudah lansia. Tapi yang jelas Alkitab berkata satu kali kelak manusia akan mati. Tapi gereja Tuhan sampai Tuhan datang. Dan orang percaya yang Tuhan izinkan melihat kedatangan Tuhan, berarti dia juga akan sampai kepada kedatangan Tuhan. Mungkin dia adalah generasi angkatan yang masih muda, sehingga dia masih bisa hidup 20-30 tahun ke depan. Tapi gereja, jadi kita perlu memahami akan hal ini supaya tidak menjadi atau memberikan kesempatan iblis mengambil keuntungan pada gereja Tuhan yang sebenarnya hadir
untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, melaksanakan amanatnya, dan menuntun orang bertumbuh dewasa untuk menjadi seperti Kristus. Kita bersyukur 49 tahun semua hidup dalam damai sejahtera, semua hidup dalam kemurahan Tuhan dan pengasihan Tuhan. Tidak ada pertikaian, tidak ada apapun yang kita selalu berusaha menutup celah. Tetapi namun demikian iblis bisa saja terus dikatakan beridar-idar mencari siapa yang dapat diterkamnya. Jadi kita perlu memahami ini agar supaya kalau saya memperhatikan adalah pemahaman tentang gereja ini yang mendasar, yang alkitabiah, tidak tertanam. Nah, kemudian ini yang membuat iblis mengambil keuntungan dalam gereja-gereja Tuhan. Nah, itu jangan terjadi pada kita. Karena kita tahu baik di Komsel apapun dan lain sebagainya ada memang visi nasional, yaitu misioner transformis mandiri. Namun di gereja lokal kita tahu bahwa satu filosofi yang sudah ditanamkan bagi kita berakar, bertumbuh, berbuah. Itu juga yang ditetapkan di komsel-komsel, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, oleh karena itulah, maka saat ini saya ingin membagikan pada kita suatu kejelasan bagi kita supaya kita tahu apa itu berjemaat, apa itu bergereja. Tapi saya bagikan secara hal yang paling mendasar sehingga kita paham, ya. Nah, sedangkan yang hal-hal lainnya lebih mendetail saudara bisa dapatkan di pemuridan tersebut. Nah, terima kasih untuk pelayan Tuhan tahun 2023 ini. Ya mungkin ada, mungkin yang tidak ada dalam foto karena mereka lagi sedang pulang kampung dan lain sebagainya, atau lagi sedang libur sehingga tidak ada di foto ini. Tapi ini yang pada saat itu yang sempat berfoto. Puji Tuhan. Nah, landasan utama gereja ini berlaku kepada semua gereja. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Di dalam Matius 16 ayat 18, di situ sudah sangat jelas bahwa apa yang Tuhan tetapkan ini kondisinya seperti itulah. Gereja yang kokoh, kuat, tegar, teguh, tak tergoyahkan. Tetapi apa yang kita ketahui, apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tidak seperti itu kenyataannya. Gereja diombang-ambingkan oleh dunia. Anehnya, tren-tren dunia juga masuk di gereja. Bukan gereja punya tren internal yang dibawa keluar ke dunia dan mewarnai dunia. Tapi gereja diwarnai oleh dunia dalam berbagai aspek sendi kehidupan gereja. Ya. Nah, oleh karena itulah maka sangat penting bagi kita untuk memahami ini. Nah, jadilah melaksanakan misinya, atau dengan kata sederhana dalam gereja beroperasi di dunia ini, gereja harus, kata harus ini kalau salah satunya tidak ada celaka, iblis akan ambil keuntungan. Memiliki 3 landasan utama yang merupakan dasar utama yang terkonstruksi bagi satu bangunan yang namanya gereja. Kita tahu setiap bangunan yang akan dibangun tidak langsung dengan dinding, dengan atap, dengan apa, tetapi ada aturannya. Setelah fondasi selesai juga seluruh konstruksi itu melekat pada fondasi tersebut, entah terbuat dari apapun. Jadi demikian pun juga 3 landasan ini merupakan dasar-dasar utama. Kita baru bicara dasar, tidak usah dulu bicara pelayanan. Dasar utama yang terkonstruksi bagi suatu bangunan yang namanya gereja. Nah, 3 landasan utama gereja yang pertama kita perlu memahami adalah landasan spiritual atau landasan teologis atau landasan rohani. Apa itu? Alkitab, firman Allah. Ya. Ini adalah hal yang mutlak. Ketika gereja bukan landasannya bukan firman Tuhan, maka kita sudah tahu landasannya apa.
pasti tidak benar. Jadi tidak heran kalau ada gereja yang Yesusnya lahir di Tiongkok dan perempuan. Dari mana? Berarti bukan berdasarkan Alkitab. Ya. Nah, jadi ini firman Allah. Pelayan Tuhan sebenarnya perlu begini ya. Khususnya saya perlu mungkin perlu menghimbau khususnya saudara-saudara yang masih remaja pemuda yang akan menjadi penerus gereja. Dan saudara-saudara yang sudah melayani harus mutlak tahu di luar kepala. Karena ini bukan hal yang harus dihafal. Tetapi ini adalah hal yang real, yang kita tahu, yang kita pahami. Ya, apalagi kalau sudah jadi pelayan. Oh, kita tidak tahu, tidak bisa. Ketika orang bertanya sudah harus bisa jelaskan. Karena ini bukan ilmu, tapi ini adalah kehidupan kita dan kehidupan bergereja. Jadi firman Allah tidak ada yang lain. Nah, apa yang kita ketahui lebih lanjut adalah bahwa dari landasan rohani itu, yang kedua adalah landasan secara organisasi, yaitu anggaran dasar ataupun juga peraturan atau anggaran rumah tangga dari gereja tersebut. Nanti saya rinci sebentar. Ya, saya sebutkan dulu 3 ini. Yang berikut adalah landasan operasional. Landasan operasional ini adalah kebijakan-kebijakan majelis pusat, majelis daerah, maupun juga gereja lokal atau gembala. Nah, sekarang kita mulai. Landasan rohani, spiritual, atau landasan teologis. Apa itu? Apa landasan yang pertama? Landasan yang pertama adalah Alkitab. Landasan rohani gereja adalah Alkitab. Kalau kita mau pakai bahasa umum, kita sebut saja landasan rohani. Alkitab. Jangan lupa. Nah, dari Alkitab inilah muncul yang namanya doktrin gereja tersebut. Dari mana doktrin itu muncul? Dari apa? Dari Alkitab. Ketika membaca Alkitab, maka semua tertulis di situ. Apa itu doktrin? Ajaran. Bagaimana apa doktrinnya? Apa doktrinnya? Tergantung bagaimana pemahaman para teolog itu memahami Alkitab yang dia baca. Bisa nangkap? Jadi kalau saudara berkata, kenapa ada gereja seperti ini, ada gereja seperti itu, ada yang dibaptis, ada yang diselam, ada yang tidak. Ya, tergantung sejauh mana pemahaman mereka memahami Alkitab yang ada itu. Nah, jadi ini landasan yang pertama. Oke? Tidak ada mungkin di sini sekarang lagi marak kan perdebatan doktrin Tritunggal di YouTube. Ada yang mengatakan tidak benar Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Hanya ada 2. Jadi Dwitunggal. Dan menganggap dia benar, masing-masing mengatakan dia benar. Kemudian ada lagi yang sudah tinggal 1, Jesus only. Hanya Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, ini dia. Jadi kita bingung yang mana, yang Tritunggal kan, yang Dwitunggal, yang Eka Tunggal kan, dan lain sebagainya, tidak tahu yang mana kan. Jadi bingung. Jadi kita tinggal lihat di mana kita bergereja. Kalau kita bergereja di gereja yang doktrinnya, ini baru 1 doktrin ya, adalah Bapa, Anak, Roh Kudus, ya sudah ikuti. Tekuni, jalani. Ya. Supaya di mana kita bergereja, apa doktrinnya di sana, iya lakukan, laksanakan.
Oleh karena itu kita perlu memahami dengan benar apa kata Alkitab. Sekarang doktrin lingkungan ini lagi digoyang. Dan terjadi perdebatan. Kadang-kala juga perdebatan yang sangat memalukan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah ternama. Kurang tinggal saling maki, tidak. Ya, ada juga yang memaki. Pendeta setan. Aduh. Ya. Kemudian juga sampai kepada masalah persepuluhan. Pendeta-pendeta yang mewajibkan jamaatnya persepuluhan itu pendeta setan. Loh. Kalau gerejamu tidak pakai perpuluhan, tidak usah pusing yang gereja yang pakai perpuluhan. Karena pemahamanmu hanya sampai di situ. Tak lain sebagainya. Ya kan? Dan kalau misalnya jemaat pikir, kita mau gereja yang tidak pakai perpuluhan. Ya carilah gereja yang tidak usah perpuluhan. Ini ke mulut begini mengacaukan gereja. Padahal silakan beribadah dengan tenang. Beribadah dengan sukacita. Beribadah dengan sejahtera. Jadi saudara, doktrin itu muncul tergantung pemahaman. Nah itu sebabnya satu saat mungkin saudara harus memiliki buku doktrin dari GPPS supaya tahu persis doktrin GPPS secara mendetail itu apa saja. Nah, oke. Jadi kita perlu memahami ini. Firman Allah di luar dari dan firman Allah, tapi itu pun tergantung pemahamannya tentang firman Allah bagaimana. Itulah yang mereka jadikan doktrin. Ya, oke. Ya, mungkin kalau hal ini kalau tentang doktrin ya perlu pemahaman tentang pendalaman tentang firman Tuhan untuk memahami. Karena kita tahu, kita sudah diingatkan pemahaman yang keliru menghasilkan sikap yang keliru menghasilkan tindakan yang keliru, dan tindakan yang keliru menghasilkan kekeliruan fatal. Oke, lanjut. Nah, kita baca 1 Korintus 3 ayat 11 sama-sama karena sudah ada di papan tulis. 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Nah ini dasarnya, tidak ada yang lain. Kemudian kita diminta bagaimana? Nah, Efesus 4 ayat 15, langsung baca 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi yang jadi kepala gereja adalah Kristus. Tapi kalau kalau kita mengamati, kita jadi bingung. Sehingga saya pernah membuat satu topik seminar. Serigala ada lobangnya, nyanyian sekolah minggu kan? Kalau sekarang terjemahan baru dikatakan liang, bukan lobang. Liang sama lah, liang lah. Ya ada lobangnya. Tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu yang sedang terjadi. Kristus kepala gereja, tapi ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena sudah diambil oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang petinggi-petinggi gereja yang sudah menjadikan dirinya jadi populer dan juga sudah bukan Kristus menjadi kepala. Nah, oke, itu urusan mereka dengan Tuhan, tapi kita mau lanjut dan belajar ini. Kristus adalah kepala. Jadi kemudian kita lihat yang ketiga, berikut. Doktrin dasar iman Kristen yang alkitabiah terkonstruksi dalam kehidupan gereja. Dalam hal ini kita bicara tentang GPPS. Jadi bukan hanya sekedar buku doktrin. Bukan hanya sekedar diketahui. Terkonstruksi berarti itulah bangunan sebuah rumah, sebuah institusi gereja di mana doktrinnya itu terkonstruksi. Jadi itu sudah bentuk permanennya. Ya, demikian juga GPPS. Dan itu akan nampak dengan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari anggota jemaat bahwa mereka adalah eklesia. Apa itu? Memiliki kualitas iman rohani. Bandingkan dengan kehidupan jemaat mula-mula.
Oke. Walaupun kita belum sampai di sana, tapi itu yang menjadi acuan. Baik, tentang doktrinnya, hidup berjemaat yang terkonstruksi dalam kehidupan gereja, dalam hal ini GPPS. Apa itu? Anggota jemaat bukan hanya datang berkebaktian, melainkan berjemaat. Beda berkebaktian dan berjemaat. Berkebaktiannya seperti ini hari, kumpul sejenak selesai. Tapi tidak hidup sebagai sesudah itu semua jadi orang lain. Tidak seperti keluarga Allah. Itu bedanya berjemaat. Saudara yang mengikuti modul 2, pemuridan sudah ada di sana. Apa itu hidup berjemaat? Nah, ini yang perlu kita pahami. Saya cuma mau, saya tidak campur-campur doang, yang penting saya sudah ibadah, saya pulang selesai. Bukan itu berjemaat. Ya. Kalau ada pergumulan dan dalam sebuah gereja, bukan berarti kita ikut-ikutan, tetapi adalah, dan bukan juga berarti, yang penting saya sudah beribadah. Nah, tapi kita satu dengan lain terikat dalam satu keluarga Allah yang namanya GPPS Jemaat Palu. Itu perlu diperhatikan. Sehingga ada entah itu kedukaan, entah itu apa. Apa itu juga kata firman Tuhan berjemaat juga berarti hidup tolong menolong dan lain sebagainya. Juga teraplikasi dalam hidup anggota jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan gereja lokalnya. Itu sudah disampaikan di modul 2. Bukan berarti beridar-idar dari gereja ke gereja. Bukan berarti meninggalkan acara gerejanya dan ada di acara gereja orang lain. Itu bukan berjemaat, itu berarti berkebaktian. Ya, bukan beridar-idar. Jadi tahu persis segala sesuatu tentang keberadaan gerejanya. Makanya gereja harus terbuka. Jadi kalau saudara yang sudah ikut pemuridan pasti tahu GPPS Jemaat Palu itu bagaimana. Kalau kita tidak tahu, apalagi kalau sudah jadi pelayan Tuhan tidak tahu apa-apa. Itu yang jadi masalah. Jadi pertanyaan, kenapa bisa jadi pelayan Tuhan? Sedangkan dia tidak tahu sendiri gerejanya. Itulah gereja. Ya. Jadi seluruh aspek kehidupan gereja harus berdasarkan dan sesuai dengan firman Tuhan. Seluruh aspek. Nanti aspeknya yang lain kita akan tahu. Kristus yang adalah kepala gereja menjadi pusat kehidupan gereja dan anggotanya. Segala kemuliaan hanya patut baginya. Oke, kita lanjut. GPPS Palu bukan gereja kamus yang hanya mengurus kebaktian, melainkan didirikan berdasarkan 3 landasan utama gereja. GPPS Jemaat Palu melaksanakan pelayanan berdasarkan doktrin GPPS yang telah ditetapkan. Jadi kalau GPPS Palu melaksanakan pelayanan berdasarkan doktrin GPPS, maka tidak dibenarkan ada pelayan Tuhan melaksanakan pelayanan di luar doktrin GPPS. Dan jika ada silakan laporkan kepada kami. Ya. Oleh karena mereka adalah pelayan Tuhan GPPS Jemaat Palu. Kenapa ini perlu kita pahami saudara? Karena sudah berusia 49 tahun. Dan 49 tahun itu berarti sudah dewasa, seharusnya sudah dewasa dan paham benar. Dan kehidupan, saya ulangi lagi, gereja Tuhan akan ada sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi mulai dari jemaat sampai kepada pemimpin atau yang semua akan kembali kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan, karena kita tidak tahu usia kita masing-masing, tapi gereja harus terus ada. Jadi kita perlu memahami ini, bahwa kalau bicara soal doktrin, maka setiap pelayan Tuhan tidak ada yang melakukan pelayanan yang aneh-aneh, usir setan pakai garam dan lain sebagainya. Tidak ada dalam doktrin GPPS. Ya. Kemudian pasang-pasang tiang bandera-bandera mini ditancap di tanah, tidak ada dalam pelayanan GPPS, doktrinnya tidak ada itu pakai bandera ditancap dan lain sebagainya. Ya, tetapi sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui.
Kalau dulu hanya angin-angin, saya sudah jelaskan tadi, hanya angin-angin pengajaran dari ayat yang ditafsirkan kemudian dipopulerkan menjadi pengajaran. Sekarang doktrin yang merupakan dasar fondasi gereja sedang digoyah oleh beberapa orang yang menamakan dirinya teolog. Ini yang saudara temukan di dalam YouTube. Jadi makanya hak setiap orang buka YouTube. Tapi kalau saudara ada yang saudara anggap, kok tidak seperti yang saya tahu ya. Silakan tanyakan kepada kami, ya. Silakan ke kantor atau silakan WA. Berikut. Jadi harus bijak dalam membuka YouTube yang berisi khotbah-khotbah dan ajaran dari hamba-hamba Tuhan manapun. Harus bijak dan terhormat dalam mempergunakan. Jadi begini saudara mungkin akan jadi aneh ketika saudara mendengar ternyata ada ini gawat ya, ini bahaya. Ada pelayanan dan ada penginjilan untuk orang mati. Ini jadi orang berpikir, aduh kasihan, tolong injili, saya punya nenek yang dulu mati, dia belum sempat diinjili di dunia. Nah, kemudian dia berdoa, dia panggil DP arwah, kemudian dia mulai injili. Mana bisa arwah dipanggil? Alkitab berkata tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Jadi jangan saudara penghiburan 3 malam. Oh kasihan, ini oma dari sorga, dia lihat kita orang ada. Tapi dia tahu si ini tidak ada. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak mau pusing dengan itu karena di sana sedang sekali di sorga. Apa mau pusing karena hadir dan tidak hadir. Tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Jadi jangan anggap, dari sorga dia lihat gitu. Ini. Ada lagi dia datang. Oma, ini kita datang kasihan. Minta maaf, oma sakit, kita tidak sempat rawat. Karena kita di luar. Tidak ada dia. Ini dia cuma begini. Andai kata dia bilang, kita tahu. Saudara lari. Pasti lari. Jadi tidak usah aneh-aneh lah. Ya. Pendam saja di dalam hati. Kasihan Tuhan. Waktu oma sakit kita tidak sempat rawat. Kita anak durhaka. Tapi memang aku dosa mau bicara sama oma. Padahal tujuannya bukan bicara sama oma. Kasih dengar sama orang lain. Supaya orang lain maklum. Nggak usah. Ya, oke. Ya lama ya. Kita lanjut sekarang. Landasan organisasional. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Kita baca dulu ayatnya ya. Ini yang banyak terjadi dalam kelemahan gereja. Ya. Dan kadang-kala iblis masuk lewat sini, bukan cuma lewat doktrin yang aneh-aneh atau ajaran-ajaran sesat. Kadang-kala iblis juga mengacaukan gereja Tuhan lewat ini. Dan paling banyak ini, saya mempelajari kasus-kasus keributan sinode adalah karena masalah ini. Ya. Nah, 1 Korintus 14 ayat 33 baca. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oleh sebab itulah, kenapa ada landasan organisasi sesional? Karena gereja secara rohani, saya pakai bahasa sederhana ya, saya tidak pakai istilah-istilah teologis. Gereja secara rohani adalah eklesia. Apa itu eklesia? Bukan gedungnya, bukan aturannya dan lain sebagainya. Adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib, yang sudah diselamatkan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Itu gereja. Jadi gereja adalah isinya orang-orangnya, orang yang sudah diselamatkan karena percaya kepada Kristus Yesus. Jadi secara organisme gereja adalah eklesia. Secara
organisasi. Gereja juga adalah sebuah organisasi. Karena tidak ada gereja yang tidak pakai nama. Dia buka juga persekutuan doa, ada nama. Dia bikin yayasan juga, ada nama. Hanya memang gerakannya terbatas, beda dengan gereja. Ia bisa melaksanakan sakramen, ia dalam arti kata bisa membaptis, bisa perjamuan suci, bisa menikahkan orang dan lain sebagainya. Sedangkan yayasan tidak bisa, karena dia bukan gereja, ya. Dan juga persekutuan doa tidak bisa, karena itu hanya hal-hal yang merupakan kegiatan-kegiatan secara, kalau persekutuan doa ya mungkin individual dan sebagainya, tetapi gereja diberikan kewenangan. Makanya mulai dari surat penyerahan anak, surat baptisan dan lain sebagainya, itu punya keabsahan untuk dipakai untuk tujuan-tujuan yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Satu saat saya didatangi oleh orang persekutuan. Dia mau menikah. Kemudian minta kami menikahkan. Jadi saya tanya, mana surat baptis? Tidak ada. Hati-hati gereja, jangan gampang-gampang membuat keadministrasian palsu. Terus bagaimana kami tahu kalau saudara sudah dibaptis? Oh, saya sudah dibaptis. Yang baptis saya om kenal, ya kita kenal, tapi mana buktinya? Secara keabsahan, karena surat baptis akan menjadi bahagian juga daripada akte lahir untuk dipakai untuk pengajuan catatan sipil dan lain sebagainya. Saya katakan saya tidak bisa. Kami tidak bisa. Gereja tidak bisa melakukan itu. Nah, biasanya gereja melakukan goodwill ngawur. Oke, menggampangkan. Maksudnya, supaya ini jiwa gereja di ketoran. Tidak bisa kita mengajar orang melakukan hal yang tidak benar. Walaupun itu administrasi saja. Jadi ini saya tidak tahu dia minta gereja mana yang memberkati dia. Yang bisa diberkati oleh sebuah gereja hanya anggotanya. Makanya kenapa GPPS kita mau diberkati harus jadi anggota? Loh, kalau Anda bukan anggota GPPS, kami tidak berani memberkati pemberkatan nikah karena orang anggota. Ya kan? Nah, nanti dari situ kita akan bisa paham apa itu etika pelayanan. Nah, ini. Jadi itu sebabnya tidak ada gereja, tidak ada persekutuan doa, tidak ada yayasan yang tidak ada aturan di dalamnya. Hidup ini semua kita jalani sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Tidak ada yang tidak pakai aturan. Saudara buka arisan, ada aturan tidak? Ada. Cuma arisan. Terlambat bayar ada aturannya tidak? Bagaimana kalau tidak bayar 3 bulan? Jadi yang terkecil saja arisan saja ada aturan. Apakah aturan ini untuk mempersulit? Tidak. Supaya berjalan tertib dan sopan. Tidak kacau. Damai sejahtera. Ketika ada yang melanggar aturan, ya pasti kacau. Tidak damai sejahtera. Saya mau tanya, di sekolah ada peraturan? Paling gampang. Yang sudah berkeluarga, yang sudah rumah tangga, ada aturan di rumah? Ada. Kita tanya yang baru menikah. Karena biasanya, sudahlah yang penting kita sama-sama. Ada aturan? Ya pasti ada. Tidak ada yang tidak ada. Kenapa mesti bikin aturan? Makanya, dalam organisasi pun disebut aturan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar konstitusionalnya, anggaran rumah tangga itu adalah teknis-teknis pelaksanaannya yang lebih rinci daripada anggaran dasar yang ditetapkan di anggaran dasar. Supaya tahu
Tidak ada. Jadi gereja dan semua jemaatnya juga sama. Kita berjemaat. Ya jelas kalau sudah menjadi anggota jemaat. Anggota jemaat resmi, ya ikuti aturan. Tidak ada yang tidak pakai aturan. Kacau dunia kalau tidak ada aturan. Coba kalau tidak ada itu. Ini sekarang kan orang di Kota Palu sudah luar biasa. Setiap jam 5 sore pasti macet. Ya, coba kalau cabut semua itu tanda-tanda lalu lintas, kita orang rame-rame, apa tidak lebih kacau? Kasih mati itu semua, itu lampu-lampu stopan, kacau. Itu semua untuk supaya tertib, teratur, lancar, bukan untuk mempersulit. Dan juga sekaligus secara hukum keabsahan bagi kita untuk dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini yang kadang-kala jadi orang tidak bisa membedakan ya apa itu operasional gereja. Di dalam mengoperasikan landasannya adalah landasan organisasinya adalah seperti ini. Disitulah segala sesuatu diatur. Bagaimana seharusnya kita memimpin kalau dia pemimpin, bagaimana seharusnya kita memanage administrasi dan juga manajemen dalam sebuah organisasi gereja. Kalau dia sekretaris umum atau sekretaris, bagaimana dia mengelola keuangan dari gereja itu. Kalau dia seorang bendahara, jadi tidak ada yang tidak pakai aturan, semua pakai aturan. Di rumah saja ada aturan. Untuk apa aturan dibuat? Mencegah kekacauan, mencegah yang tidak damai sejahtera, mencegah yang tidak perlu terjadi. Jadi berlangsung dengan sopan dan teratur, bukan ngawur. Di mana ada orang hidup di sini sesukanya, ya tidak bisa, ya tidak bisa. Makanya kita perlu pahami ini. Samalah ketika saudara bujangan, saudara mungkin pergi sesukanya kemana, tetapi itu pun tidak luput daripada orang tua. Kenapa? Karena mungkin kita belum sampai kepada cukup umur dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara sudah berumah tangga, ada aturan antara suami istri. Baru-baru kan sudah ada seminar keluarga, ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak ada yang tidak ada aturan, ya. Karena itu dibuat untuk kebaikan. Jadi jangan kita samakan, yang penting saya melayani. Di mana Tuhan suruh? Di mana Tuhan suruh melayanilah di sorga atau melayanilah di langit. Ini di dunia, di gereja, ya beda. Jadi saudara kita perlu memahami ya, untuk mengerti ini supaya kita juga jangan ngawur, tidak memberi keteladanan. Saya tetap mau jadi anggota jemaat, tapi saya tidak mau diikat. Oh tidak bisa. Orang kalau sudah jadi anggota jemaat, saya sudah jelaskan. Kita jadi anggota jemaat, kita mengikatkan diri dengan semua aturan yang ada di jemaat itu. Sebaliknya, gereja tempat di mana kita jadi anggota, mengikat kita dengan segala aturan yang ada di situ. Aturan, bukan mengikat kita yang bagaimana, mengikat kita. Itu sudah dengan jelas. Itu istilah yang paling penjelasan yang paling bahasa yang paling sederhana. Saya jadi anggota arisan. Saya ambil saja yang paling gampang. Saya mengikatkan diri dengan aturan yang ada di dalam kelompok arisan itu. Begitu juga sebaliknya, kelompok arisan itu mengikat saya dengan peraturannya. 3 bulan Anda tidak store. Kalau tidak, kita kirim debt collector. Nah, ya kan? Kalau misalnya ada tertulis di dalam aturannya, tidak store 3 bulan, debt collector hadir di depan pintu. Bertato tengkora. Tidak kan? Nah, kalau tidak ditulis itu, ya jelas paling surat peringatan. Nah, ini yang perlu. Dan inilah kepemimpinan, peranan kepemimpinan. Pemimpin tidak arogan, tapi bukan berarti mana-mana juga, tidak bisa. Dalam saya menjadi periode-periode yang lampau pernah berada di sinode, kami men-skors 3 pejabat pusat. Padahal sama-sama.
Bukan memberhentikan, men-skors. Dan yang kami skors itu antara lain ada saya punya guru. Nah, memang itu konsekuensi logis. Yang paling berat di dalam kepemimpinan sinode adalah saya harus bertanda tangan untuk ipar sendiri kasih keluar dari GPPS. Kenapa? Karena melanggar. Itu sudah konsekuensi seorang pemimpin. Makanya saya ingatkan, kita tidak arogan. Tapi mau jadi pemimpin harus siap dibenci demi kebenaran. Kalau tidak, jangan jadi pemimpin. Nah, kita akan bikin kacau. Oke, dosa pun diamenkan. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Ya, kita tidak boleh arogan, tetap santun. Tetapi bukan berarti ada orang kelihatan tegas. Padahal bukan tegas, kasar. Ada teman saya yang seperti itu. Sehingga beberapa hamba Tuhan itu akar pahit sampai sekarang. Dan kami sudah layani. Puluhan tahun lah akar pahit. Untung dia belum mati. Kalau mati masuk neraka. Kenapa? Karena kekasaran seorang pemimpin. Bukan tegas, kasar. Jadi orang tidak bisa. Jadi saudara bukan berarti kalau tegas itu harus kasar. Tidak. Tetapi harus melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Jadi tidak ada yang tidak pakai aturan. Sederhana, bahasa sederhananya landasan organisasi. Nah, GPPS secara eklesia adalah himpunan orang percaya yang hidup berjemaat. Tapi GPPS Palu juga secara lembaga gereja adalah sebuah organisasi. Dalam hal ini karena gereja organisasi rohani. Jadi adalah aneh kalau sebuah organisasi rohani ada gontok-gontokan kan, ada pertikaian, ada perselisihan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita tahu ya. Jadi harus ada keseimbangan secara urusan sorga, urusan kehidupan rohani. Kita adalah eklesia dalam melaksanakan semua kualitas rohani kita di dunia ini. Tapi untuk dapat beroperasi, dapat melaksanakan pelayanan, GPPS adalah sebuah organisasi sebagai lembaga gerejawi. Ya, jadi bukan berarti tidak ada aturan. Sesukanya kita kapan kita pulang, kapan kita pergi, sesukanya kapan kita berada dan lain sebagainya. Ya, nah jadi GPPS sebagai lembaga gerejawi adalah sebuah organisasi rohani. Jadi berarti setiap anggota jemaat GPPS Palu harus menyadari bahwa GPPS secara lembaga gereja adalah organisasi rohani yang mengorganisir orang percaya, yaitu orang-orang rohani dan hamba-hamba Tuhannya, yaitu imam-imam. Landasan organisasi GPPS adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPPS disusun berdasarkan firman Tuhan. Dan itu juga sama, di setiap kategorial ada aturan-aturan yang ada di situ. Ya kan? Aturan dalam berbagai bentuknya. Gereja Tuhan akan tetap eksis sebagai lembaga gerejawi jika para pejabat maupun anggotanya melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPPS secara konsekuen dan konsisten. Jadi pelayan Tuhan beri contoh, beri keteladanan. Jangan ada jemaat, oh kita tidak tahu, kita kok tidak pusing dengan itu. Di mana kita suka, di mana Tuhan suruh. Tuhan suruh saudara terkonfirmasi dulu dengan otoritas yang ada pada saudara. Ya, jadi bukan Tuhan suruh kita begini-begini, kita pergi. Enggak, konfirmasi, terkonfirmasi. Ya, itu makanya dikatakan ada 2-3 saksi. Jadi bukan berarti Tuhan berbicara pada saudara, Tuhan tidak berbicara kepada yang lain. Makanya ketika kita ada tiba-tiba ada sesuatu gejolak di hati, oh ini dari Tuhan, dari Tuhan. Kita perlu cari konfirmasi, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ujilah segala roh. Apakah keinginan sendiri? Apakah di dalam roh kita, roh manusia juga ada hal-hal positif, tapi itu pun kita harus berhati-hati. Nah, jadi perlu kita pahami ini ya. Oke, setiap pelayan Tuhan anggota jemaat harus membaca dan memahami isi ADART GPPS serta melaksanakannya. Setiap pelayan Tuhan memberi keteladanan kepada anggota jemaat dalam melaksanakan ADART GPPS sehingga setiap anggota jemaat cakap berorganisasi. Kelemahan gereja seringkali terjadi di sini. Ada juga gereja yang kelihatan cakap berorganisasi. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya pengurusnya adalah birokrasi, orang-orang birokrat. Tetapi dia bawa cara-cara dunia masuk di dalam gereja.
Nah, ada juga yang bukan orang birokrat, buta tentang organisasi. Ini juga tidak boleh seperti ini. Yang jelas sudah ada petunjuk, kita jalani, saudara. Ya, nah GPP Spalu boleh dikata 49, sudah 49 tahun, so tua. Tapi dari sisi lain kita juga boleh berkata, ya kasihan GPP Spalu baru 49 tahun. Sedang Tuhan Yesus belum datang. Orang-orangnya satu-satu pulang ke sorga. Apalagi belakangan ini, aduh, berderet-deret baku panggil. Ini istilah saja. Ya, waduh, berapa diakonnya, berapa orang Pak diakonnya? Satu minggu ini 3 ke 4? 3 ya? Tritunggal 3. Bayangkan itu. Ya. Jadi oleh karena semua ada aturan, laksanakan segala sesuatu sesuai aturan. Saya seringkali jadi heran dan saya juga merasakan setiap kali yang ada kedukaan saya itu selalu spor jantung. Karena selalu jadi masalah. Kalau begitu tidak usah ada yang meninggal ya. Berdoalah supaya tidak ada yang meninggal, supaya tidak ada. Selalu saja. Padahal tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu lagi dibahas dan lain sebagainya karena sudah ada aturan. Dan kalau sudah ada aturan, orang yang tidak tahu aturan atau tidak menjalani aturan tidak usah diperjuangkan. Karena sudah ada juga penetapan di dalam diakonia. Andai kata anggota diakonia itu bermasalah, maka dan tidak dapat dipenuhi santunannya, maka hanya dapat pelayanan rohani. Ya, dapat pelayanan rohani, tapi andai kata ada hal-hal tertentu, ada partisipasi, itu tinggal kemurahan hati orang. Bukan harus diperjuangkan haknya yang tidak ada hak. Jadi jangan seperti itulah, ya. Jangan. Jadi saya jadi aneh. Jadi tim pengembalaan juga harus tahu organisasi. Ya, semua harus tahu organisasi. Saya sampaikan ini karena 49 tahun dan saya juga sudah 73 tahun. Tuhan firman Tuhan berkata, umur berapa? 70. Kalau dia kuat 80. Jadi berarti sisa berapa tahun? Lah iya kan? Lah iya, jadi harus semua ini generasi muda harus tahu. Nanti Om Martino lihat kita dari sorga, kita orang so pakai gereja baru, kita so tiap pusing nengoni. Ya, tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Saya yang sampaikan seperti ini bukan berarti, jangan bicara begitu Om Pamali. Loh, Alkitab, saya kan katakan Alkitab, apa mali apa itu tahyul itu. Ya, makanya dia bilang percaya mati masuk surga, percaya. Siapa mau duluan? Tidak ada yang katakan. Nah ini baru saya tanya juga di Surabaya itu pengusaha tak kumpul. Saya tanya, semangat mereka mengatakan percaya. Siapa mau duluan? Sunyi senyap. Oke, jadi perhatikan ini saudara, ya. GPS Palu harus tetap teguh, tegar, tidak tergoyahkan. Harus tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Ya, jadi cakaplah berorganisasi. Jangan cuma cakap rohani, cakap hafal ayat. Cakap berorganisasi karena saudara di rumah juga ada organisasi dengan aturan rumah tangga yang ada di rumah saudara masing-masing. Saudara langgar, bakalai. Ya, begitu sudah ditetapkan begini-begini. Ribut, saudara punya keluarga. Jadi perhatikan saja. Kenapa rumah tangga ribut? Ya, karena tidak ada aturan di rumah. Semua bikin DP suka. Nah itu, ya. Oke. Nah, jadi dengan memahami gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi, berarti setiap kita semua harus dapat memahami ini. Dan juga gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, namun ditempatkan sesuai keberadaannya. Ya. Puji Tuhan. Jadi ini jangan lupa kita semua masih di dunia. Di dunia ada aturan.
Ya, mulai dari aturan dari rumah kita sampai aturan di luar rumah kita, tanda-tanda lalu lintas. Saya ambil contoh sederhana saja. Sebagai organisme, gereja melaksanakan pelayanan seturut perintah Tuhan dalam Alkitab. Nah, kemudian dalam melaksanakan pelayanan, gereja harus memiliki legitimasi secara hukum di dunia sebagai lembaga gerejawi dengan nama organisasi yang jelas. Saudara akan ditanya, dari gereja mana? Oh, dari GPPS. Sejak kapan GPPS mengutus saudara? Padahal sederhana. Kita jalani saja seturut apa yang sudah ditetapkan. Sampai gereja mengakui kita sudah bisa dilepas. Bahkan mungkin saudara menolak ketika gereja mengutus saudara. Di mana? Pergi di Papua. Oh, ada orang lain om? Tidak ada. Kita so berdoa, ngana yang Tuhan suruh ke sana. Di mana itu? Di pedalaman sungai Agats. Saudara tahu? Sungai Agats. Melariakan canda dengan buaya besar. Nah, ini dia. Ya. Pelayanan itu bukan untuk, jangan hati-hati ya. Hati-hati. Pelayanan itu bukan untuk kesukaan kita. Jangan memuaskan jiwa untuk dengan pelayanan. Enggak, itu namanya pelayanan jadi pelarian saudara karena di rumah tidak dapat menikmati. Jiwa saudara tidak bisa disegarkan di rumah. Makanya saudara, jadi jangan buang diri dalam pelayanan. Jangan. Tetapi harus kita pahami apa itu pelayanan. Kepentingannya Tuhan, kesenangannya Tuhan. Jadi kita harus tahu apa itu pelayanan. Ya, jadi memang pelayanan itu memang kita sudah siap untuk melakukan apa yang Tuhan ini bukan. Jadi perlu kita pahami itu. Makanya perlu kita dituntun, dibimbing. Ya, bukan kita dan gereja melakukan bimbingan tersebut sehingga saudara tetap bisa karena ketika saudara menerima serangan balik itu tidak mudah. Dan serangan balik yang iblis lakukan, saudara tidak akan bisa tangkap kalau ini serangan balik. Saudara hanya menganggap saudara mengalami ini. Itu tidak, bahkan saudara akan tantang dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi kita perlu berada di bawah bimbingan supaya mengerti apa itu yang namanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berarti semua bentuk pelayanan dari sebuah gereja dilaksanakan sesuai ketentuan, peraturan yang telah ditetapkan oleh gereja itu sendiri dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya masing-masing. Seorang pejabat gereja, entah dia PDP, PDM, PDT, pelayan Tuhan tidak dapat melayani pelayanan gerejawi tanpa berada di sebuah organisasi yang melegitimasinya untuk dipertanggungjawabkan. Sekarang orang lagi populer, lembaga-lembaga tertentu memberi orang bukan PDP, PDM, PDT, evangelis. Dari mana? Sekolah memberikan evangelis dari mana? Orang tetap akan bertanya, saudara dari gereja mana? Oh tidak, saya tidak dari mana-mana. Oh, dari sorga. Gereja yang, dan syukur kalau orang bertanya. Jangan saudara ketika gereja tidak bertanya, saudara kata, oh di sana gampang, di situ terlalu banyak aturan. Nah bisa saudara, berbahagia kalau saudara menghadapi gereja yang ada aturan. Itu berarti mereka bekerja dengan tertib, dengan baik. Jadi perlu diketahui supaya saudara jelas, di GPPS itu hanya ada PDP, PDM, PDT. Tidak ada evangelis di GPPS. Supaya saudara paham. Ya, karena lembaga-lembaga yang non gereja kadang-kadang memberi jabatan memberi gelar evangelis. Sedangkan apa yang kita peroleh melalui pendidikan tidak ada hubungannya dengan jabatan rohani, tidak ada. Karena pendidikan adalah pendidikan itu untuk ilmu, menambah ilmu, pengetahuan tentang Alkitab dan lain sebagainya. Sedangkan untuk operasional itu urusan organisasi gereja. Jadi tidak boleh ada pelayan Tuhan yang meng-freelance-kan dirinya dalam pelayanan rohani. Di GPPS tidak ada freelance, tidak ada. Ya, adalah kalau GPPS berarti GPPS. Kalau bukan ya kita tidak tanggung jawab. Sebagai lembaga keagamaan dengan nama organisasi GPPS memiliki badan hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari instansi terkait.
Dengan dasar badan hukum yang memiliki GPPS, maka GPPS adalah organisasi keagamaan yang legal untuk melaksanakan kegiatannya. Ini dokumen hukum yang dimiliki oleh GPPS. Mulai dari Bimas Kristen sampai kepada Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri ini adalah untuk dapat memiliki hak milik aset ya atas nama GPPS. Demikian juga berarti GPS Jemaat Palu sebagai gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi itu di mana-mana sama. Ya. Terakhir, landasan operasional, yaitu kebijakan-kebijakan yang ada dari sinode maupun dari daerah maupun dari gembala jemaat lokal. Untuk tercapainya visi misi GPPS dalam terlaksananya operasional pelayanan, maka Majelis Pusat GPPS, Majelis Daerah, dan gembala jemaat lokal menerbitkan penyusunan atau menyusun kebijakan-kebijakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya di kategorial, di situ ada aturan. Di plan altar ada, semua ada ya. Itu untuk supaya semua berjalan dengan tertib yang dilakukan oleh lokal. Yang dilakukan oleh Majelis Daerah berarti untuk gembala-gembala se-Sulawesi Tengah dan maupun juga di daerah-daerah lainnya sama ya. Nah, oleh karena itulah oleh karena dia adalah organisasi dan organisasi rohani dan tidak dapat dipisahkan, maka juga dalam operasional kegiatan hari-hari ada yang namanya sistem birokrasi ya. Ada aturan yang harus dijalani, ada orang-orang yang harus dilewati atau dihadapi untuk terlaksananya semua koordinasi yang ada di dalam pelayanan supaya terwujud. Setiap koordinator, ketua bidang pelayanan hendaknya memahami dan melaksanakan fungsinya sesuai yang tercantum dalam juklak setiap bidang pelayanan. Sudah ada kejelasan kok, jalani saja. Ya, kenapa begitu susah-susah? Setiap pengurus harus menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas selalu ada konsekuensi logis yang harus dipikul. Menghindar dari konsekuensi logis akan menimbulkan masalah. Bukan cuma masalah, berbagai masalah. Itu sebabnya dalam konteks berorganisasi ada yang namanya etika organisasi dalam bentuk etika pelayanan. Jadi melayani pakai etika. Ya. Jadi ini yang seringkali terjadi pelanggaran etika biasanya dilakukan oleh gereja-gereja yang baru merintis. Ya, apa itu? Operasional, masuk orang sudah bergereja masih dikasih undangan orang untuk datang ini, padahal orang sudah bergereja. Carilah jiwa, injillah. Ya. Jadi jangan segan-segan mendapat undangan dan saudara mengatakan, oh saya sudah berjemaat di GPPS Palu. Ya, minta maaf, silakan cari jiwa baru yang belum mengenal Kristus. Itu umumnya terjadi dan itu sudah terjadi juga di Palu. Ya. Gracia saya mungkin sudah sempat juga sampaikan, waktu baru mulai kuliah mengalami trauma juga dan juga teman-temannya yang tidak seiman, yang mungkin dari saudara kita dari kepercayaan lain yang satu kos, didatangi oleh pemuda gereja tertentu. Dia pokoknya militansinya bagus, tapi etika pelayanannya yang tidak benar. Ya. Sampai mereka semuanya harus sembunyi supaya tidak lagi. Jadi saya pikir, aduh ini kok jadi seperti ini. Nah itu juga sudah mulai terjadi di Palu. Ya. Pencemaran terhadap etika pelayanan ataupun juga pelanggaran terhadap etika pelayanan membuat tubuh Kristus saling melukai. Dan itu bukan membangun tubuh Kristus, tetapi justru menghancurkan tubuh Kristus dan merusak tubuh Kristus untuk menjadi pecah dan pecah. Kita tidak seperti itu. 49 tahun GPPS Palu ada di kota Palu tidak pernah bertikai dengan gereja tetangga. Karena kita sangat menjaga etika pelayanan. Karena kita tidak bisa menjadi teladan. Kita cari jiwa, silakan cari jiwa. Menangkan jiwa, silakan menangkan jiwa. Tapi tidak pernah masuk di tempat-tempat orang yang sudah punya gereja. Kemudian kita, enggak. Orang yang datang minta pelayanan. Baik konseling maupun pelayanan pribadi. Bukan kita menerobos rumah-rumah orang yang sudah tahu orang itu sudah punya gereja. Kita tidak melakukan itu. Makanya gereja ini tidak mau memanipulasi semangat anak muda dan tidak mau mendoktrinasi jemaat untuk melakukan kepentingan gereja secara indoktrinasi. Tidak. Tetapi dari kerelaan hati.
Tidak pernah kami GPWS Palu untuk memanipulasi semangat anak muda untuk dipakai kepentingan gereja. Enggak. Ya, semua dari ketulusan hati. Termasuk juga untuk mencari menangkan jiwa. Kami tidak pernah memanipulasi semua tenaga-tenaga muda dan membakar roh mereka atau membakar semangat mereka menangkan jiwa. Juga tidak. Kami jelaskan apa itu. Dan kami motivasi, silakan. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati saudara sebagai anak muda. Oleh karena itu, menghindari, mengantisipasi segala kesempatan iblis untuk mengadakan penerobosan. Maka saya selalu ingatkan 4K. Siapapun saudara, walaupun belum berada dalam pelayanan, belum ada dalam kepengurusan, tapi dalam hal berjemaat, 4K ini adalah landasan operasional di dalam kita berjemaat. Komunikasi harus jalan. Kadang-kala mengalami kesulitan diakonia. Sudah disurati, sudah diingatkan. Tidak ada balasan apapun terjadi. Tidak ada komunikasi. Jadi apa yang bisa diketahui tentang hal tersebut? Konsultasikan, ya, bukan arogan. Konfirmasikan, barulah dikoordinasikan satu dengan yang lain. Kalau 4K ini tidak ada dalam manajemen saudara, dalam kegiatan hidup hari-hari apapun bentuknya, baik perusahaan, baik hidup hari-hari, pasti kacau dalam rumah kalau 4K ini tidak ada, ya. Tidak ada komunikasi. Dia tanya, mana itu si anak itu? Oh, tidak ada. Tatonya malam mana dia? Pulang, tidur. Nah, tidak ada komunikasi kan? Tidak ada pamit, tidak ada apa semua, tidak ada konsultasi. Dan ini akan membawa kesempatan iblis mengambil keuntungan. Jadi ini yang saya arahkan untuk ulang tahun ini. Kita sudah 49 tahun. Dan saudara generasi muda yang akan lanjut terus ke depan. Dan dasar sudah diletakkan di gereja ini. Tinggal saudara laksanakan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Dan saya serahkan lanjut kepada yang melayani. Kita berdoa. Terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu dalam ulang tahun yang ke-49 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami. Kami mau belajar lebih lagi. Karena kami percaya gereja-Mu harus ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami semua siap melaksanakan itu. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan apa yang kami peroleh pada saat ini lewat pengerahan firman-Mu. Agar supaya kami siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bersama-sama kita akan menyalakan kembang api di kue ulang tahun 49 gereja kita saat pagi hari ini. Dan kami mohon dengan hormat kepada tim pengembalaan untuk boleh maju ke depan. Ya, jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Iya Om, iya. Iya. Iya, 1, 2, 3. Silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersama seluruh jemaat, kemudian kami tim pengembalaan dan kami semua yang hadir saat ini Tuhan, menaikkan pujian syukur kehadapan hadirat-Mu. Untuk 49 tahun Tuhan sudah menyertai dan sudah memberkati GPPS Jemaat Palu dengan segala macam bentuk kepercayaan Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak,
Seraya kami juga memohon pengampunan daripadamu karena masih banyak hal yang Engkau percayakan bagi kami yang belum kami kerjakan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberikan kami kemampuan, roh hikmat, akal budi, hati yang bijaksana, dan pengurapan Roh Kudus yang dahsyat atas kami semua. Mulai dari tim pengembalaan, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, untuk terus membangun jemaat-Mu GPPS Jemaat Palu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah gereja ini tetap teguh, kokoh, kuat, berdiri, tak tergoyahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah mendampingi kami tim pengembalaan melaksanakan pelayanan yang besar ini Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam doa dan dalam segala apapun partisipasi yang sudah dilakukan untuk pekerjaan-Mu selama 49 tahun ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan terus menuntun gereja ini mencapai seluruh rancangan Allah dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Mu. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya dari manapun datangnya yang mau mengganggu akan pelayanan, akan pekerjaan Tuhan untuk GPPS Jemaat Palu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat patahkan dengan singkirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan memberkati gereja ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu untuk Indonesia dan juga untuk dunia, supaya dimanapun kami berada nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua yang telah ambil bagian. Kami juga mengucap syukur untuk berbagai fasilitas yang Tuhan sudah berikan bagi kami dalam masa-masa sulit, baik kantor maupun tempat beribadah. Tuhan memberkati setiap yang sudah mengambil bahagian. Dan kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk pembangunan finishing daripada pembangunan gereja-Mu. Untuk paling tidak kami boleh pakai untuk Natal ini Tuhan, tolong agar segala sesuatunya dapat terlaksana dan dapat pembangunan dapat selesaikan dan kami boleh beribadah dengan lebih leluasa lagi. Dan juga Tuhan kami boleh pakai untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat beribadah dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tepat mematuhi protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Akhir kata, kesimpulan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik dan siap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.